Halo semuanya, mari kita lanjutkan belajar R. Pada bagian keempat ini, kita akan belajar regresi linear sederhana dengan menggunakan R. Nah, ini skripnya sudah saya siapkan biar tidak memakan banyak waktu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa regresi itu adalah analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan satu atau lebih variabel yang tak bebas, ya, satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tak bebas. Kita bahas yang sederhana dulu, karena sederhana kita melihat menganalisis hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Nanti kalau variabel bebasnya lebih dari satu, kita bicara regresi linear berganda di lain waktu. Nah, untuk itu kita gunakan data yang sudah saya siapkan di direktori saya sigit.nugroho.id/crawlydata, yaitu regression.txt. Nah, kita awali ya. Jadi data yang ada di sana kalian bisa unduh dulu, letakkan di mana di direktori di mana kalian menyimpan data. Oke. Nah, ini perintah pertama, data tersebut kita ambil sebagai membaca data, di sini read tabel ya. Kita masukkan ke dalam tambungan yang namanya regresi. Kita attach di sini. Kita ingin lihat bahwa nama variabel yang ada di sana adalah growth dan tanin. Ya, di sini sebetulnya kita ingin melihat datanya Michael Crowley ini, ya, dari Imperial College London ini, yang ingin menunjukkan bagaimana berat dalam miligram dari individu caterpillar. Caterpillar itu ya declines ya semakin menurun apabila ada tanin di sana di dalam dietnya. Apabila diberikan diet tanin yang semakin tinggi, jadi semakin tinggi diet tanin, beratnya semakin menurun, gitu ya, kira-kira begitu. Setelah itu kita lihat bagaimana sebelum dianalisis regresinya, kita ingin melihat apakah garis regresinya itu datar, gitu ya. Artinya hubungan untuk berapapun kandungan persentase yang diberikan ya, ini kandungan tanin yang diberikan itu ya, berapapun itu tidak menyebabkan tidak merubah pertambahan berat, gitu. Artinya pertambahan beratnya sama saja. Mau atau kita ingin melihat apakah pernyataan ini benar. Jadi kalau tanin yang diberikan itu persentasenya semakin tinggi, maka pertambahan beratnya semakin turun. Nah, ya, gitu ya. Kita lihat dulu plotnya. Nah, plotnya seperti ini. Nah, ternyata kita lihat ini adalah data-data ya dari 1, 2, 3, 4 ya, 9 data ini ya, yang kita lihat bahwa kalau taninnya semakin tinggi, maka pertambahan beratnya, yaitu growth-nya, pertumbuhannya semakin berkurang. Nah, untuk itu kita lihat ini rata-rata pertumbuhannya 6,8. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya ini lebih bagus 6,8 ini diganti saja ya, ini dengan variabel yang ada di sini, olahan yang ada di sini kita kopikan dulu, kita taruh di sini ya. Siapa tahu datanya berubah nanti ya. Kalau kita merubah data ya. Jadi ini bagaimana gambarnya? Gambarnya di sini. Jadi data di sini ini adalah formatnya AB line min growth ya, min growth-nya ini ya. 0,0 itu keseluruhan tanin, berapapun taninnya dia datar semua. Oke. Ini kita lihat QT quantity pada nilai 0,975 dengan derajat bebas 7. 7 ini banyaknya data dikurang 2 ya, banyaknya data dikurang 2. Kalau kita mau menggunakan formula, mungkin ini length of length, jadi panjang data ini sama saja mau yang mana aja karena datanya berpasangan ya.
length tanin gitu ya. Length tanin ini sorry, kok nggak mau dia. Length tanin, length growth, nah 9 ya. Length growth-nya 9. Taninnya berapa salah ya? Double N tadi ya, sorry. Jadi mau tanin, mau growth sama saja. Ini panjang atau banyaknya data ya. Nah, gini. Sama-sama 9. Jadi kita bisa gantikan di sini 7-nya itu adalah length tanin ini dikurang 2. Ini kurang 2. Copy kurang 2. Oke. Nah, sama aja ya. Nah, kemudian ini 1 dikurang nilainya 1 dikurang 30,98 itu, nah ini ilustrasinya masih ya. Nanti kita lihat sekarang plot taninya ya. Ini tadi 7-nya kita ganti dengan length tanin dikurang 2 ya. Oke. Ini saya yakin ini adalah apa namanya, nilai statistik uji 30,98, nanti kita lihat belakangan ya. Oke. Nah, plot tanin ya. Tadi sudah. Nah, B-line. Nah, B-line itu persamaan garis regresi yang digunakan dari apa namanya, dengan menggunakan ordinary least square. Ordinary least square ya. Oke. Nah, ini modelnya ya, summary-nya. Nah, oke. Nah, itu benar kan 30,98 ini adalah F statistik ya. Statistik uji F statistik yang digunakan untuk menganalisis ini. Dan ini hasil analisisnya mengatakan begini. Jadi persamaan regresinya, garis regresi ini adalah yang pertama intercept-nya ini 11,7556 ya. Kemudian di sini koefisien regresi slope-nya ini min 1,2167. Min menunjukkan bahwa hubungan antara tanin ya, persentase tanin dan growth ini hubungannya korelasinya negatif, atau kalau digambarkan dalam bentuk persamaan regresi, slope-nya ini negatif ya. Artinya kalau taninnya semakin tinggi, persentasenya ke sana semakin tinggi ya. Nah, ini bergeraknya ke sini, maka growth-nya semakin berkurang. Atau sebaliknya, kalau taninnya semakin rendah, bergeraknya ke sana, growth-nya semakin tinggi. Jadi berlawanan arah antara tanin dan growth. Ya. Oke. Nah, di sini summary modelnya ini kalau kita ingin bikin gambar, merubah format tempat gambar di sini menjadi 2 baris 2 kolom, kita gunakan perintah par. Nah, par mpro kolomnya 2x2 gitu ya. Ini C-nya 2x2. Nah, ini model yang disajikan ada 4 gambar di sini. Ini menghubungkan data dari weighted value dengan residualnya ya. Kemudian ini normal QQ ya, QQ plot ini untuk menunjukkan apakah distribusi datanya itu sudah mengikuti distribusi normal atau enggak. Yang menghubungkan sebetulnya normal kuantil to kuantil plot ini menghubungkan kuantil secara teoritis dan residual yang terstandarisasi ya. Nah, kemudian plot yang ketiga ini melihat scale location parameter, ini weighted value-nya ya, weighted value-nya di sebelah absis, di sebelah ordinatnya adalah akar dari standardized residual. Kalau ini standardized residual, ini akarnya ya. Oke. Kemudian ini
residual lawan leverage ini leverage-nya dengan menggunakan quick distance di sini. Ini gambarnya yang diplotkan terhadap standardized residual ya. Ini gunanya untuk apa namanya analisis saja yang berhubungan dengan asumsi-asumsi, normalitas dan sebagainya ya. Oke. Oke. Nah, kemudian kita punya intercept nih, saya diinputkan secara manual. Interceptnya 11,7556 dan ini adalah slope-nya. Nah, kalau kita mau mengestimasi kalau persentase taninya 5,5, maka prediksi ya, jadi estimasi dari apa tadi pertumbuhan tadi itu nilainya berapa. Jadi kalau kita runkan di sini, nilainya 5,06353 ya. Oke. Nah, kita gunakan predict di sini ya, untuk menggantikan perintah seperti ini ya. Kalau perintah seperti ini, kita harus melihat hasilnya berapa. 11, sekian. Kan manual. Jadi kalau mau memprediksi ya predict, model, list, tanin nilainya berapa. Jadi kalau tinggal diganti saja tanin di sini nilainya berapa saja ya. Oke. Nah, kita kembalikan dari format gambar kolom 2 baris 2 ini menjadi satu-satu. Kita kembalikan ke sana. Kemudian ini kita remove. Sebetulnya ini perintah untuk mengosongkan, siapa tahu di atas ada variabel yang namanya X dan Y ya. Oke. Kita ambil data berikutnya. Di sini agak saya pisahkan. Ini data decay.txt nah, yang ada di laman saya. Kemudian namanya di decay.txt itu X dan Y. Ya. Namanya X dan Y. Kita plot antara X dan Y. Nah, ternyata X dan Y punya hubungan seperti ini. Jadi, sebetulnya kalau mau dilihat, apa namanya di situ? Nah, decay, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ketik decay di sini, decay, nah, kemudian di sini ya. Nah, ini hubungan antara X dan Y-nya. Ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 125, X-nya 1, dan seterusnya ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita cari persamaan kalau sebetulnya ini tidak lurus ya, punya hubungan seperti melengkung begini. Nah, bagaimana kalau kita paksakan nih persamaannya adalah garis lurus. Y merupakan fungsi linear dari X ya. Ya, kita buat garisnya. Nah, jadi garisnya seperti ini. Garis seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat summary-nya, hasil analisis statistiknya begini. Ya. Memang ini baik intercept maupun slope-nya, ya, baik intercept maupun slope-nya ini bintang 3. Bintang 3 itu signifikan pada taraf 0,001 atau 0,1%. Ya, 0,1%. Ya. Nah, bagaimana kita lihat gambar yang seperti tadi? Kalau kita gunakan analisis gambarnya seperti ini ya. Ini residual fleet, residual fit lawan fitted, normal QQ. Kalau dilihat gini, ya ini nggak normal. Ini agak normal itu kalau plot-plot ini berada di sekitar garis lurus. Ini ada pola yang membuat bahwa errornya ini, ya standardized residual ini tidak berada dalam garis lurus. Ya, nah itu sudah salah satu indikasi bahwa penggunaan persamaan garis lurus itu sebetulnya kurang tepat ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ini kita plot yang berikut ini ya. Oke. Nah, ini Y-nya di-lock-kan. Y-nya di-lock-kan ya. Jadi Y-nya di-lock-kan. Jadi lock Y ya. Nah, terus bagaimana? Kalau kita meregresikan Y-nya di-lock-kan, lock dalam artian LN ya, lone.
log berbasis bilangan E. Ya. Nah, sekarang data yang ditransformasi ini, hasil analisisnya seperti apa? Nanti kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat. Itu hasilnya dari sini. Ya. Nilainya berbeda, sama-sama signifikan. Kita lihat R square-nya di sini, multiple R square-nya 0,8306, sedangkan di sini multiple R-nya 0,76. Nah, ini lebih rendah daripada yang di bawah tadi. Artinya sudah bisa merupakan suatu indikasi kalau ini artinya 76%, 76,88% bahwa variasi data Y itu bisa dijelaskan oleh X. Nah, sisanya oleh yang lain. Tapi yang model kedua, yang log Y, itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi 83%, sudah di atas 0,8%. 0,8. Sudah di atas 80%. Sorry, 83,08% ya. Oke. Jadi ini tentunya lebih bagus. Lebih bagus daripada yang pertama tadi. Modelnya sebagaimana bisa ditunjukkan bahwa dari gambar tadi juga sudah terlihat ya. Nah, sekarang plotnya. Kalau kita plotkan, ya, seperti itu. Kalau dimuluskan ya, ini dimuluskan nih. Smooth X itu kita ingin bikin data dari 0 sampai 30 dengan interval 0,1. Nah, ini smooth Y-nya, oke. Ini lines. Jadi gambarnya melengkung begini, tidak lurus ya. Gambarnya melengkung begini, tidak lurus. Oke. Nah, itu yang mungkin bisa disampaikan dalam hal ini yang berhubungan dengan regresi linear sederhana. Bagaimana menganalisisnya dengan R ya. Sebelumnya bahwa untuk meyakinkan apakah hubungan antara X dan Y itu lurus atau enggak, kita buat plotnya terlebih dahulu. Oke, kita akan jumpa pada materi yang lain ya. Sementara ini yang bisa disampaikan untuk materi regresi linear sederhana dengan menggunakan R. Terima kasih.